Pernah nggak sih kamu merasa tenggorokan gatal, pusing dikit, atau perut mules? Terus buru-buru buka Google dan ketik, gejala sakit perut bagian kiri bawah? Beberapa detik kemudian, kamu langsung panik karena katanya kamu bisa kena usus buntu, kanker, atau bahkan penyakit langka yang baru kamu dengar hari itu juga. Padahal, mungkin kamu cuma telat makan. Hari ini, kita bakal bahas hal yang sering banget terjadi tapi jarang disadari. Bahaya self-diagnosis dari Google. Kenapa sih kita harus hati-hati banget? Yuk, kita kulik bareng-bareng. Self-diagnosis itu adalah ketika kita mendiagnosis diri sendiri. Artinya kita mengira-ngira penyakit atau kondisi kita berdasarkan gejala yang kita rasakan, tanpa konsultasi ke dokter. Dan sekarang, Google jadi dokter yang paling sering kita datangi. Cukup ketik gejalanya, klik artikel teratas, dan boom! Kamu langsung divonis sakit ini itu. Walaupun informasi kesehatan itu penting, sayangnya, self-diagnosis bisa sangat menyesatkan. Coba bayangkan ini, kamu ngerasa lelah terus beberapa hari. Kamu buka Google dan ketik, lelah berkepanjangan. Di hasil pencarian, muncul kata-kata seperti anemia kronis, gagal ginjal, sampai kanker darah. Padahal bisa jadi kamu cuma kurang tidur atau dehidrasi. Ini dia beberapa bahayanya. 1. Salah diagnosis, beberapa penyakit punya gejala yang mirip. Misal, sakit dada bisa karena MAC, bisa juga serangan jantung. Kalau kamu salah ambil kesimpulan, akibatnya bisa fatal. 2. Efek psikologis, kamu jadi cemas berlebihan, bahkan sampai paranoid. Padahal belum tentu kamu sakit. 3. Pengobatan yang salah, banyak orang yang minum obat sembarangan gara-gara info dari internet. Padahal setiap orang punya kondisi tubuh yang beda. 4. Menunda pengobatan asli karena merasa sudah tahu penyebabnya, orang jadi malas ke dokter. Akibatnya, penyakit yang seharusnya bisa ditangani sejak dini malah makin parah. Sebenarnya, boleh kok cari info sendiri. Itu tandanya kamu peduli sama kesehatanmu. Tapi, info itu harus jadi panduan awal, bukan penentu utama. Anggap aja Google itu kayak peta, tapi dokter adalah GPS-nya. Peta bisa ngasih gambaran umum, tapi yang tahu kondisi jalan real-time ya GPS alias dokter kamu. Dokter belajar bertahun-tahun untuk mengenali gejala, menafsirkan hasil lab, dan menyusun diagnosis berdasarkan banyak faktor. Usia, riwayat penyakit, gaya hidup, bahkan kondisi emosional. Nggak bisa digantikan sama 1-2 artikel dari internet. Kadang, yang kamu butuhkan bukan jawaban dari mesin pencari, tapi dari seseorang yang paham kamu sebagai manusia. Mulai sekarang, yuk jadi lebih bijak. Kalau ngerasa ada yang nggak beres di tubuh, silakan cari info, tapi tetap konsultasikan ke tenaga medis. Jangan sampai niat cari solusi malah nambah masalah. Karena kesehatan kamu terlalu berharga buat diserahkan ke mesin pencari. Like dan share video ini kalau kamu pernah ngalamin self-diagnosis yang bikin overthinking. Dan komen di bawah, hal paling aneh apa yang pernah kamu temukan dari hasil Google tentang kesehatan kamu? Sampai jumpa di video berikutnya.